Bahwa di ada tiga ulama kumpul di Formula untuk memberikan manfaat khususnya di keluarga bangsa. Itu saja dari kami. Maaf, bahwa nanti kita akan bersama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada untuk peserta kita di Sabtono. Mudah-mudahan kesempatan ini adalah bagaimana kita dari masjid ke masjid bisa dan masjid ini bisa berdaya hari ini kita akan yaitu ITF Islamic Development Fund. Ada satu uang artinya begini. Makanya ini kita menawarkan program di mana kita ini menjadikan masjid sebagai solusi untuk bisa berdaya dan mencari terbaik agar kita tidak meminta-minta produktif. Makanya ini kita akan mengundang pembicara kita pada hari ini, yaitu Ustaz Abdul Ghafur ZSE untuk mengawal materi kita pada sebuah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisarinya dan bisa mengaplikasikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa'adah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan segenap jajaran pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, wabil khusus hadir pada kesempatan pagi hari ini Ketua DKM Bapak Haji Apendi, yang sama-sama kita muliakan para masyayikh, para orang tua, para guru, para asatidz dan ustadzat, tokoh masyarakat. Selamat datang kepada Insinyur Ali Akbar. Ini salah satu dari tim Presidium F4. Ustaz Ali Akbar ini beliau adalah Dewan Pengawas dari GPS Tangsel, Pak. Dan beliau adalah salah satu pejabat di kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Beliau menjabat sebagai kabak itu. Kabak Keuangan dan Perencanaan Wali Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di sini dalam rangka kita memberdayakan masjid. Sebenarnya tujuan kajian pagi hari ini kita memang adalah bagaimana masjid menjadi masjid yang berdaya. Karena ide ini, metode ini muncul, Pak, sebenarnya karena dasar melihat kondisi masjid padahal ketika zaman Rasulullah itu, Rasulullah setelah membangun masjid maka dia membangun perekonomian umat, sehingga banyak sahabat di zaman Rasulullah itu yang ekonomi luar biasa.
Salah satu contoh misalnya, sahabat dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak punya apa-apa, Pak. Karena seluruh hartanya ditinggalkan di Mekah. Sehingga ketika datang ke Madinah, dia dalam keadaan nol, nggak punya apa-apa. Tapi setelah hijrah ke Madinah, ikut dengan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi salah satu orang yang terkaya di Madinah. 2 tahun beliau ada di Madinah, beliau menjadi orang terkaya nomor 3 di Madinah. 5 tahun di Madinah, dia menjadi orang terkaya di Madinah. Harta kekayaannya menurut informasi itu mencapai 10 triliun. Itu Abdurrahman bin Auf. Sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang tergolong yang juga terkaya. Karena setelah direkapitulasi itu, kekayaan Utsman bin Affan sampai hari ini itu masih berjalan. Masih berjalan. Kekayaan beliau jika dikalkulasi sampai saat ini itu mencapai 6.000 triliun. Itu duitnya kayak apa, Pak? Pernah lihat duit 6.000 triliun? Ya. Dari dasar-dasar inilah muncul ide tentang Islamic Development Fund. Melihat bagaimana masjid tidak berdaya ketika ingin mengadakan acara-acara sendiri. Masjid tidak berdaya ingin menggerakkan program-program tersendiri. Harusnya masjid menjadi solusi buat umat dari berbagai sisi. Baik solusi buat secara ekonominya, solusi secara sosial, solusi secara edukatif, dan lain sebagainya. Masih ingat, Pak, zamannya corona? Ibu masih ingat zaman corona, Bu? Zaman corona itu banyak kaum perempuan yang minta cerai sama suaminya. Datanya itu, zaman corona itu bisa sampai 2.000 orang wanita minta cerai karena oleh suaminya. Karena apa? Karena tidak ada pembinaan mental di perempuan, sehingga mentalnya begitu rapuh dan mudah sekali untuk bercerai dari suaminya. Jika masjid punya program pemberdayaan wanita, solusi buat wanita dengan mengadakan khusus kelas perempuan misalnya, yang isinya itu adalah bagaimana perempuan bisa berdaya di kehidupannya, bagaimana perempuan kuat secara hatinya, bagaimana perempuan kuat secara mentalnya. Harusnya perempuan punya mental yang luar biasa dalam keadaan apapun. Hanya lagi-lagi masjid tidak berdaya sehingga tidak bisa memunculkan program-program yang berkualitas, baik untuk anak-anak, buat remajanya, buat kaum ibunya dan sebagainya. Remaja, Pak, kita lihat sampai hari ini, Pak, sampai detik ini yang hadir pada kajian-kajian setiap Sabtu subuh ini rata-rata di atas 40, Pak. Ada yang di bawah 30. Masih ada? Jarang. Kita kehilangan pemuda, Pak. Kita kehilangan sosok pemuda. Padahal Rasulullah ketika berjuang, ketika berjihad, itu semua isinya pemuda. Bahkan ketika awal-awal Rasulullah berdakwah itu di Mekah, itu isinya semuanya pemuda, Pak. Ada Arqam bin Arqam, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah. Semuanya rata-rata pemuda. Tapi apa yang kita lihat saat ini? Tidak ada pemuda datang ke masjid, baik untuk sholat berjemaah, apalagi kajian-kajian keilmuan seperti saat ini. Maka pola-pola ini harus kita rubah. Bagaimana merubahnya? Kita harus punya power, kita harus punya kekuatan dari sisi finansial, dari sisi ekonominya. Dan salah satunya adalah kita membentuk namanya Islamic Development Fund. Islamic Development Fund ini sebenarnya gini, Pak. Ini sebenarnya adalah
sudah menjadi program Bank Dunia, Islamic Development Bank, IDB. Pernah dengar Pak ya? Islamic Development Bank. Islamic Development Bank ini memang suatu bank yang memang memberikan bantuan kepada negara-negara Islam. Dan salah satu programnya yang mereka miliki adalah namanya IDF, Islamic Development Fund. Bagaimana negara-negara muslim itu bisa membantu negara muslim lainnya untuk membangun negaranya. Saya kebetulan ada di Komite Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, Pak. KPEU MUI. Kita kemarin itu membahas mengenai bagaimana memberdayakan umat melalui masjid, memberdayakan umat melalui masjid. Di MUI sendiri sebenarnya sudah ada, Pak, IDF ini, Islamic Development Fund. Apa bedanya dengan lembaga zakat? Nah, ini IDF ini kita buat sebenarnya bukan untuk menyaingi UPZ, Pak. Bukan untuk menyaingi unit pengelolaan zakat di masjid-masjid. Kalau UPZ itu kita khususkan untuk pengelolaan zakat. Karena dana zakat ini agak baku, Pak. Ada pakemnya. Nggak bisa sembarangan ngelola dana zakat. Ya, harus masuk ke 8 asnaf yang sudah ditentukan oleh syariat. IDF ini bisa mampu lebih luas daripada sekedar mengurusi yang 8 asnaf. Baik untuk pembangunan masjid, untuk kegiatan remaja, untuk pembangunan jalan depan masjid misalnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu bisa, Pak, melalui IDF. Jadi IDF ini sebenarnya fungsinya begitu banyak. Fungsinya secara sosial bisa untuk bagaimana merangkul masyarakat sekitarnya. Bagaimana masjid bisa mengajak masyarakat untuk lebih banyak datang ke masjid. Contoh misalnya, bagaimana kalau seandainya di depan masjid ini kita pasang sepeda motor, Pak. Di depan masjid, Pak Haji, itu kita pasang sepeda motor. Itu buat siapa saja yang rajin sholat subuh atau sholat 5 waktu, hadir sebelum adzan di masjid, maka hadiahnya adalah sepeda motor. Duitnya mana? Tuh, buat ibu-ibu misalnya. Buat ibu-ibu yang rajin ikut majelis taklim, ikut kajian, ikut program sekolah perempuan yang dihadirkan oleh masjid. Siapa yang rajin itu maka berhadiah mesin cuci 4 tabung. Itu kan butuh sektor real, Pak. Butuh sektor finansial itu, Pak. Dari mana dapat itunya? Nah, maka ini adalah development fund. Nah, ini. Jadi Islamic Development Fund ini sebenarnya adalah pendekatan pembangunan yang ada di masyarakat, ya, pembangunan yang ada di negara, di masyarakat, di wilayah itu dengan berasaskan pada nilai-nilai keislaman. Sebenarnya programnya program internasional, Pak. Cuman saya turunkan masjidnya ini untuk kepentingan masjid. Jadi standarnya masuk di masjid. Gitu. Bagaimana masjid punya dana yang luar biasa, nggak habis-habis, nggak putus-putus, dan semua programnya bisa terlaksana. Ini sumbernya, Pak. Fokus pada pemberdayaan manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memelihara lingkungan. Termasuk gini, Pak. IDF ini akan mampu mendorong ekonomi masyarakat. Contoh, misalnya, permasalahannya begini. Di kita, Pak, ekonominya acak adul, Pak. Contoh deh, kita lihat. Di depan itu ada warung Madura.
Jauh sedikit itu ada warung Bugis. Dikit lagi ada warung Batak. Satu jalan Pak, satu gang itu isinya warung semua. Dan isinya sama semua. Nggak ada pengaturan. Nah, di kajian kami Pak, itu sebenarnya ada nama kajiannya khilafah masjid. Bagaimana masjid menjadi pusat regulasi masyarakat. Baik regulasi secara sosial, regulasi secara politik, regulasi secara ekonomi. Coba bayangkan kalau seandainya warung-warung itu kita atur, Pak. Yang ini nggak usah dagang sembako, dagang aja khusus air minum. Berbagai macam air minum adanya di warung ini. Di sini khusus dagang sembako, hanya dagang sembako, nggak usah dagang yang lain. Yang sana khusus dagang jajanan anak-anak, khusus jajanan anak-anak untuk kepentingan anak-anak berangkat sekolah, jajan dan lain sebagainya. Yang lainnya lagi khusus jualan minyak kelapa, minyak segala macam, minyak urut. Itu kalau kita atur, Pak, itu rata pendapatan ekonominya, Pak. Permasalahannya sekarang kita nggak atur itu, sehingga yang ini buka warung kelontong, ini kelontong, ini kelontong, ini kelontong, semuanya kelontong. Apa yang muncul akhirnya di situ? Praktek kemusyrikan. Yang satu nanam wafat, yang satu naruh jimat di depan, yang satu pagi-pagi udah nyiram air pakai air kembang. Akhirnya yang muncul praktek kemusyrikan. Siapa yang bertanggung jawab? Masjid, Pak. Masjid bertanggung jawab. Kenapa masyarakatnya bisa sampai seperti itu? Mana edukasinya terhadap masyarakat? Bapak pernah makan pecel lele? Pernah makan pecel lele? Pernah nggak? Ibu pernah makan pecel lele? Jarang-jarang. Bapak lihat tukang pecel lele bagaimana jualannya. Ketika tukang pecel lele jualan, Pak, itu lelenya, kepalanya kan diketok. Kepalanya apa buntutnya, Bu? Kepalanya diketok, berdarah nggak? Berdarah. Dicuci di dalam baskom kecil. Najis ya airnya, Pak? Najis nggak? Najis. Lelenya diambil, dimasukin ke penggorengan yang ada minyak panasnya. Najis nggak minyaknya? Sehingga semua dari awal sampai akhir itu semuanya kita makan barang najis. Sadar nggak selama ini kita makan barang najis? Nah, yang seperti ini perlu pembinaan dari masjid. Bagaimana masjid bisa membina masyarakat seperti itu kalau nggak punya dana? Nah, saya mau mempercepat aja, Pak. Ini masjid memiliki peran penting dalam membangun masyarakat berakhlak mulia, adil dan sejahtera. Masjid menjadi pusat ekonomi sosial dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, ini penting sebenarnya. Sebenarnya gini, Pak. Seharusnya kita ini. Jadi bukan hanya ini hanya bukan urusan DKM doang, Pak ya. Ini bukan tugas DKM doang, tapi tugas kita semua yang menjadi jemaah masjid. Bagaimana masjid ini menjadi sumber solusi umat. Tadi saya katakan baik solusi secara ekonomi, solusi secara sosial, solusi secara finansial, solusi secara edukasi dan lain sebagainya. Masjid harus menjadi solusi buat umat, solusi buat anak-anak, solusi buat pemuda dan lain sebagainya. Nah, kita bahas masalah IDF kembali. Nah, fokus IDF, IDF ini sebenarnya fokusnya kepada keberlangsungan masjid. Dana yang dimiliki IDF ini nanti tujuannya untuk keberlangsungan masjid. Buat apa, Pak? Nih, ini ada berapa AC yang kita pasang di sini nih. Kita perlu biaya untuk biaya operasional masjid. Masjid perlu biaya operasional untuk bayar listriknya,
untuk marbotnya, untuk kebersihannya. Kenapa banyak masjid yang kotor? Nggak punya dana, Pak, untuk datangin orang-orang yang memang bisa membersihkan masjid. Marbot udah suruh jadi adzan, sudah suruh jadi imam, suruh ngebersihin masjid, suruh nyapuin karpet, semuanya gajinya cuma 1 juta. DKM disuruh kerja di masjid, kerjanya harus serius, kerjanya harus maksimal, nggak ada gajinya, Pak. Sekarang gimana orang kerja nggak dikasih uang? Ya kalau DKM-nya kayak Pak Afendi, duitnya udah banyak. Kalau yang lainnya, orang suruh kerja serius, tapi di rumahnya nuntut, Pak nggak punya beras, Pak bayar listrik, Pak anak-anak belum bayar sekolah. Bagaimana DKM bisa serius urus masjid kalau ekonominya aja potang-panting di rumah? Nah, ini harus kita pikirin, Pak. Harusnya yang profesional ini yang kita lagi, ini yang sedang kita gagas, Pak. Ini yang sedang kita inisiasi. Bagaimana masjid di Tangsel ini sudah terkelola secara profesional. Artinya apa? Pengurusnya digaji. Digaji, biar nggak mikirin yang lain, biar fokus kerjanya, biar serius kerjanya di masjid. Seperti perusahaan, Pak. Jadi yang tadi diceritakan oleh Kiai Sartono itu, MSP itu, Masjid Sejuta Pemuda itu didirikan mirip seperti mendirikan perusahaan. Dia pakai modal di awalnya, mendirikan masjidnya. Ada modal di awal untuk membina karyawannya. Mereka latih semua marbot-marbotnya. Mereka nyebutnya marbot, Pak. Mereka nyebutnya marbot, padahal itu adalah pekerja-pekerja yang memang dibayar secara profesional. Sehingga apa, Pak? Ketika mereka memang dipekerjakan secara profesional, dilatih, dididik, mereka jadi orang profesional. Masjid Sejuta Pemuda itu penghasilannya sekarang itu sudah membatasi mencapai 3 M per bulan. 3 miliar per bulan pendapatannya. Ada lagi yang lebih dahsyat, namanya Masjid Ismuhu Yahya di Pontianak. Dia punya marbot itu isinya 300 orang. Marbotnya 300, Pak. Marbotnya 300. Tapi marbot yang dimaksud mereka itu bukan marbot yang cuma membersihin karpet, bukan. Tapi mereka punya ada marbot yang kerjanya khusus fundraising, mencarikan dana. Ada marbot yang khusus kerjanya mencarikan mengelola usaha. Ada marbot yang khusus membuat konten-konten dakwah. Ada marbot yang khusus membuat konten-konten yang bisa membuat masjidnya itu viral kemana-mana. Itu khusus, Pak. Dan mereka dibayar secara profesional. 300 orang dibayar secara profesional. Bagaimana masjid nggak rame? Bagaimana masjid nggak makmur? Bagaimana masyarakat sekitarnya nggak ikut makmur? Kalau masjid sudah makmur, insya Allah masyarakat sekitarnya akan ikut makmur. Saya ke intinya, Pak, di sini, Pak. Ini ada kemandirian masjid, masjid harus mandiri. Jadi mau bikin tablik akbar, mau bikin maulid, mau bikin apapun, punya duit. Masjidnya mandiri. Kemudian pengembangan masjid mau berkembang, mau ditambahin jadi berapa lantai, kemudian mau ditambah jenis usaha yang lain dan lain sebagainya. Ada pemberdayaan umat. Nah, ini paling penting nih, pemberdayaan umat. Bagaimana masjid bisa memberdayakan umat sehingga umat yang di sekitar masjidnya itu seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semua umat-umatnya yang ada di zaman Rasulullah itu semuanya jadi orang kaya semua. Ustaz, kok Sayyidina Ali miskin? Nah, Bilal kok miskin? Nah, jangan salah, Pak. Para sahabat ini itu mengambil bagian bagaimana mereka mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat, oh, Sayyidina Utsman ini sudah jadi orang kaya. Dia bisa dapat ridho dari Allah, bisa berdakwah, bisa berjuang di jalan Allah melalui uangnya. Maka ada sahabat-sahabat yang mengambil posisi di kegiatan lain. Sayyidina Ali ambil posisi di secara keilmuan. Sayyidina Bilal itu ngambil, udah yang lainnya udah, keilmuan udah ada, edukasi sudah ada, ekonomi sudah ada. Maka Sayyidina Bilal mengambil, saya bagian ngurusin masjid.
Gitu. Nah, nah, ini yang menarik Pak. Bagaimana IDF itu mendapatkan dana? Kan pertanyaan gitu Pak ya. Ngomong sih Ustadz panjang lebar pinter bener gitu. Enak bener. Duitnya dari mana? Ini saya kasih lihat Pak, bagaimana dapat duitnya. Saya tanya, ini masjid Pak Haji Afendi, ini masjid swadaya masyarakat atau bantuan pemerintah? Swadaya masyarakat. Berapa nilai masjid ini? Sampai 2 M, 3 M. Ya saya 3 M lah, saya banyakin. Artinya begini Pak. Ternyata Pak, kita mampu mengumpulkan uang sebanyak 3 miliar hanya untuk membangun masjid yang megah. Harusnya kita mampu mengumpulkan uang sebanyak 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 10 miliar untuk pemberdayaan umat, untuk pemberdayaan masjid. Jangan pada bengong. Oi. Tuh. Harusnya dikumpulin. Kalau kita mampu membangun masjid bermiliar-miliar, maka seharusnya kita mampu mengumpulkan uang untuk pemberdayaan umat. Nah ini solusinya dengan IDF ini, Islamic Development Fund. Nah ini saya buka bahwa sumber IDF itu adalah bagaimana tadi uang yang tadi terkumpul itu menjadi dana abadi masjid. Masjid punya uang, punya dana abadi yang gak habis-habis, bahkan mungkin bisa terus bertambah. Nah ini sumbernya, kita buka sumbernya. Ada dari wakaf. Wakaf itu macam-macam. Ada wakaf tunai, ada wakaf berjangka, dan wakaf-wakaf lainnya. Ya, ada orang yang ingin berwakaf, Pak Haji Afendi, saya berwakaf untuk masjid ini 2 miliar. Wakaf untuk masjid. Uangnya silakan dikelola, bentuknya tunai. Ada misalnya ada orang yang punya uang yang berlebih, kemudian saat saya kepengen mewakafkan uang saya sebanyak 5 miliar, tapi berjangka. Nah itu ada polanya. Nanti ini kalau kita nggak keburu, nanti di lain waktu saya jelaskan. Jadi bagaimana mengelola wakaf berjangkanya ini. Jadi uang bapak wakafkan untuk masjid, nanti diputar oleh masjid dengan metode yang kita buat ini, nanti itu setelah 5 tahun, 3 tahun, atau 2 tahun itu uangnya kembali lagi Pak. Tapi manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh masjid. Nah, kemudian ada sumbangan. Sumbangan ini macam-macam, yang bentuknya infak sodako itu. Di sini ada kegiatan canceling masjid, canceling subuh. Belum ada. Canceling subuh, sedekah subuh. Besok ada ini. Karena apa? Sedekah subuh itu dahsyatnya luar biasa. Biasakan kita dan keluarga, ajarkan anak keluarga kita ini untuk bersedekah subuh Pak. Sampai pun anak-anak kita yang kecil-kecil ini ajarkan untuk berinvestasi di saat subuh. Sebab ketika kita berinfak di saat subuh, yang menyaksikan itu adalah para malaikat. Ketika malaikat menyaksikan ini, ya Allah, malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah apa yang telah dia keluarkan untukmu, dan kembalikan untuknya yang lebih banyak dari itu. Kalau kepengen masyarakat Kedaung ini menjadi orang yang makmur, sejahtera, biasakan adakan infak subuh. Nah ini bisa difasilitasi oleh DKM. Nanti DKM bisa menyiapkan bentuknya kencreng. Di daerah Kampung Rambutan Pak, itu sudah bisa setiap minggunya itu berbagi makanan pokok Pak. Gara-gara kencreng ini, dia sudah bisa berbagi makanan pokok. Jadi setiap minggu itu dia itu mengadakan pembagian sayur,
segala macam dah tuh, sayuran, segala macam sayuran, kemudian buah-buahan, telur. Bahkan ketika zamannya minyak goreng itu tinggi, harganya tinggi, dia bisa jual ke masyarakat dengan harga yang rendah. Nah ini, bahkan di Masjid Darussalam depan itu, itu dari kenceng subuhnya itu sudah bisa memberangkatkan umroh 2 kali dalam setahun jemaahnya. Nah, kita nggak berpikir itu. Saya tidak mengarahkan bapak-bapak untuk mengarah ke situ, bukan. Ya, tapi bagaimana uang yang kita kumpulkan ini tujuannya adalah untuk membentuk IDF ini. Ya, nanti kita lanjutkan. Saya bahas ini dulu sedikit. Ada hasil investasi syariah, hasil usaha yang diinvestasikan, ada hibah, ada donasi individu. Nah, NCB ini Pak, NCB sebenarnya produk dari GPS Tangsel juga Pak. Ada namanya bisnis non capital bisnis yang nggak pakai modal. Nah ini kita lagi inisiasi namanya UMB, tadi namanya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, yang insya Allah kita akan kumpulkan masjid-masjid di Pamulang itu untuk kita arahkan bagaimana untuk kita pertemukan dengan para pengusaha muslim, sehingga masjid bisa berbisnis nggak pakai modal, masyarakat bisa berbisnis nggak pakai modal sama sekali Pak, nggak pakai uang, gitu. Nah ini ada caranya, ya, non capital business. Kemudian ada dana abadi bergulir dari pemerintah. Nah ini sebenarnya gini Pak, bapak-bapak yang hadir di sini sebenarnya agak beruntung karena metode ini baru pertama kali saya sampaikan di sini. Saya ada rencana menyampaikan ini nanti sampai ke tingkat pemerintahan wali kota Tangsel. Bagaimana Tangsel sendiri wali kotanya punya dana abadi pemerintah, punya dana abadi umat, sehingga untuk membantu masjid IDF ini saya ketikkan Pak sampai ke tingkat wali kota. Sehingga nanti ketika pemerintah kota itu untuk ingin bantu masjid nggak pusing lagi. Nah saya coba akan dorong ini, akan ada dana abadi bergulir dari pemerintah. Jadi pemerintah minjemin uang, masukin, nah ini, masukinnya kemana Pak? Jadi kita ini kerjasama dengan Bank Syariah Pak. Di Bank Syariah itu ada namanya deposito mudharabah. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Deposito mudharabah. Ada deposito uang kita disimpan di Bank Syariah, kemudian nanti diputar oleh Bank Syariah, hasilnya kita terima tiap bulan. Ini yang saya pernah dengar itu. Kalau persentasenya saya nggak tahu. Harusnya hari ini kita hadir dari tim BSI Pak. Cuman kebetulan kemarin kita nggak ketemu ya dengan tim BSI-nya ya. Harusnya ada tim BSI yang menjelaskan tentang masalah mudharabah, deposito mudharabah ini. Nah dari deposito mudharabah ini, masjid nasabah menerima hasil dari Bank Syariah itu bisa bentuknya persentase. Tapi let's say kita bilang gini deh, yang saya pernah dengar itu Bank BSI itu berani memberikan uang berani memberikan bagi hasil mudharabahnya itu sebesar 5 juta per 1 miliar. 5 juta per 1 miliar. Sekarang kita hitung Mbak, kalau tadi Bapak mengumpulkan uang mampu 3 miliar, jika 3 miliarnya ini masuk ke deposito mudharabah, maka per bulan kita bisa menghasilkan uang berapa Pak? 15 juta per bulan. 15 juta. 15 juta kali setahun. Ada sekitar 180 juta per tahun. Dan ini berkembang terus. Jika memang komitmen dari jemaahnya, dari masyarakatnya komitmen terus, ya, kemudian DKM juga mampu membuat program-program ekonomi pemberdayaan umatnya bagus, ini akan terus bertambah. Bagaimana kalau seandainya akhirnya sampai mencapai 10 miliar dalam bentuk deposito syariah? Maka masjid punya pendapatan sebesar 50 juta per bulan. Berapa per tahun?
600 juta per tahun. Uangnya habis nggak? Nggak, Pak. Begitu juga pun yang tadi saya sebutkan, ada wakaf berjangka dari para agnia, uangnya nganggur. Daripada nganggur di bank yang milik orang-orang Nasrani, milik orang kafir, ya masukkan saja di bank syariah dalam bentuk deposito, hasilnya diserahkan ke masjid. Berapa lama? Terserah. Saya titip uang saya di masjid dalam bentuk wakaf berjangka. Berapa? 3 miliar. Maka selama uang itu berputar, nilai jariahnya tetap akan berjalan terus kepada Bapak. Berapa dari 3 miliar itu? 3 kali 5, 15 juta. Kalau di sini ada 10 orang, apalah ada 10 agnia, para pengusaha sukses yang uangnya nganggur, ada uang 15 miliar terkumpul, dimasukkan ke dalam deposito syariah dalam bentuk berjangka. 15 miliar, Pak, kali 5 aja. Itu potensi yang luar biasa, Pak. Kita bisa memberdayakan ekonomi umat para ibu-ibu ini. Kita dorong yang tadi saya bilang, khilafah masjid. Bagaimana kita mengatur perekonomian masyarakat ini. Jadi nggak seluruhan, Pak. Yang ini dagang nasi uduk, yang ini dagang nasi uduk, ini dagang nasi uduk. Harusnya diatur. Saya bagian menginvestasinya. Masih mampu mengatur. Saya mana orang yang menjadi investor? Oke lah, nggak perlu investor lagi karena udah ada dana IDF. Maka ini loh, yang pengusaha berasnya ini. Pengusaha beras, tolong siapin beras untuk tukang warteg, tukang nasi uduk, tukang pecel, siapin. Sehingga kebutuhan mereka ini beli langsung di satu sumber. Tukang pecel, jangan semuanya dagang pecel. Ini dagang pecel, ini dagang pecel, ini dagang pecel, semuanya dagang pecel. Akhirnya keuntungannya tidak maksimal. Tadi lagi munculnya praktek kemusyrikan. Ini khawatir. Bagaimana mewujudkan IDF ini, dana abadi umat ini? Itu tergantung dari jemaah masjidnya. Antara DKM dengan jemaah masjid. Apakah tekadnya kuat untuk memberdayakan umat, untuk memajukan masjid, untuk memakmurkan masjid, dan memakmurkan masyarakat sekitarnya. Sebab di zaman Rasulullah itu juga sahabat punya tekad yang sama. Bagaimana tekad mereka bisa menjadi memberdayakan Islam. Bagaimana bisa mereka menguatkan Islam melalui sektor-sektor ekonomi, melalui finansial. Nggak mungkin, Pak, Rasulullah itu berperang, berdakwah. Kalau nggak ada modal diberikan oleh para agnia, kalau nggak ada pemberdayaan dari masjid, itu nggak mungkin bisa berdakwah, Pak. Nggak mungkin para sahabat bisa ke Syam, bisa ke Syria, bisa ke Persia, dan daerah-daerah lainnya. Nggak mungkin kalau nggak ada pendukung sektor real ekonominya. Maka masjid kita ini, Masjid Baitur Rahman, kalau kepengen memang itu semua unsur dakwanya itu bisa tersiar ke seluruh warganya, bisa memakmurkan seluruh warganya, maka mulailah membangun ekonomi di dalam masjidnya. Itu aja ya. Ya, udah pada diem sih. Kayaknya udah pada lapar. Saya rasa cukup itu saja. Nanti masalah lanjutannya bagaimana teknisnya, silakan komunikasi dengan GPS. Insya Allah kita akan berikan pematangan materi ini di kesempatan yang lain. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari program S4 beserta seluruh jemaah dan ketua DKM Masjid Baitur Rahman, Jalan Nasabah, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, mengucapkan salam S4, semangat sampai sholat subuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang sekali lagi kami sampaikan. Selamat datang Pak Edi. Alhamdulillah bergabung biasa. Silakan Pak Edi.
Ya seperti biasa, ikuti kajiannya, nikmati kopinya. Inilah kegiatan rutin kami Teras Dr. Ahmad yang senantiasa kita adakan setiap Sabtu pagi setelah kajian sholat subuh. Pak Ketua, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Rahman. Alhamdulillah hari ini kita mendapat kehormatan yaitu kedatangan dari tim S4 Tangerang Selatan. Itu artinya, artinya bahwa masjid kita alhamdulillah semakin dikenal keberadaannya. Jadi ini semuanya berkat jamaah sekalian yang istiqomah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembaruan masjid Baitur Rahman. Bapak sekalian, sebelum doorpress dimulai, silakan dulu nikmatin kopinya dan tetap bertahan sampai dengan kegiatan selesai, dan sampai dengan tamu-tamu kita pulang. Dan tentu kami mengingat kembali ada agenda yang akan kita jalankan masih di bulan Desember ini, yaitu tanggal 29 nanti. Insya Allah kita akan menggelar majelis zikir duha. Jadi majelis zikir duha yang sudah berjalan ini, mari kita ramaikan lagi dengan kegiatan-kegiatan kita. Dan selanjutnya juga kami sampaikan bahwa masjid kita ini juga untuk sementara menjadi sekretariat dari organisasi pengurus daerah Forum Ulama dan Divisi Islam atau PD Formula Tangsel. Iya, spanduk papannya ada di atas Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat ini. Yes. Kita mendapat kehormatan Pak Ketua DKM kita kebetulan dipercaya dan ditunjuk sebagai Ketua PD Formula Tangerang Selatan. Untuk sementara, untuk saat ini kita berkantor di Masjid Baitur Rahman di atas Bapak Ibu sekalian dari Forum Formula. Kita punya tempat di atas yang memang kita siapkan